Menunya banyak cuy, menunya. Nih kita bahas staff tim USA, staff, more staff, wah banyak. Wemby, staff, Wemby, Yabusele, wow, Nicholas Batum, wah, ini kita bahas menarik bro. Serbia, PSG, KD baru beli sahamnya PSG. Kita bahas juga off season trainingnya dari pemain-pemain yang menurut gue keren off season trainingnya. Dan terakhir kita tutup dengan off season trainingnya Ja Morant. Keren bro, pokoknya asik deh. Ngobrol NBA episode 157. Selamat hari Rabu. Berarti udah seminggu gue bikin episode. Karena kemarin jujur ya, anak gue kan baru masuk SMP. Itu banyak banget kerjaan-kerjaan online-nya yang di minggu-minggu pertama baru masuk sekolah itu harus gue guide dan gue bantuin gitu. Jadi kemarin banyak sekali waktu-waktu gue yang gue dedikasikan buat anak gue biar semua tugasnya kelar. Karena namanya calon siswa baru pasti dikerjain sama kakak kelas ya, namanya juga anak Kanisius ya. Anak gue kan baru diterima di Kanisius, jadi isinya cowok semua, lagi dikerjain pokoknya deh minggu-minggu ini. Tapi udah beres, minggu ini terakhir, jadi gue udah bisa fokus lagi buat bikin konten dan bikin YouTube dan lain-lain. So di episode kali ini kita menunya banyak cuy, menunya. Nih kita bahas staff tim USA, staff, more staff, wah banyak. Wemby, staff, Wemby, Yabusele, wow, Nicholas Batum, wah, ini kita bahas menarik bro. Serbia, PSG, KD baru beli sahamnya PSG. Kita bahas juga off season trainingnya dari pemain-pemain yang menurut gue keren off season trainingnya. Dan terakhir kita tutup dengan off season trainingnya Ja Morant. Keren bro, pokoknya asik deh. Gue juga mau mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe di channel Ira Darmawan TV, di pause dulu videonya, subscribe dulu, tekan tombol subscribe-nya. Karena setiap minggu kita akan bagi-bagi satu wallpaper gratis khusus buat subscribers, dan setiap 2 minggunya kita juga akan mengundi satu lucky subscriber yang berhak untuk mendapatkan satu kaos gratis dari Triple Overtime Thriller. Asik ya. Hadiah wallpaper untuk minggu pertama sudah ada di community post. Jadi teman-teman subscriber silahkan langsung meluncur ke community post untuk mendownload wallpapernya gratis. Ingat ya, yang belum subscribe, nggak ada ruginya buat subscribe, gratis dan dapat banyak benefit juga. Oke, untuk teman-teman yang mau mencari kaos-kaosnya Triple Overtime Thriller, ada beberapa artikel yang kita baru aja restock. Tapi kita lagi fokus memang ngerjain produksi 450 pieces kaos Appreciate Greatness yang sudah dipesan sama teman-teman. Minggu ini siap kita kirimkan semua. Jadi lagi finalisasi dan proses pengiriman. 450 pieces kemarin terjual. Mudah-mudahan lancar semua dan terkirim sampai di tujuan dengan selamat. Oke, gue sedih karena sudah tidak ada tontonan NBA, tidak ada tontonan basket untuk sementara waktu. Nanti of course sebentar lagi ya masih lumayan lama sih preseason, lanjut ke musim 2024-2025 yang pastinya akan semakin menarik mengingat semua pergerakan off season kemarin dari tim-tim yang menurut gue keren-keren banget, Dallas Mavericks dan lain-lain, OKC Thunder dan lain-lain. West makin gila sih pastinya musim depan. West layak banget buat diperhatikan, tapi bukan berarti kita meninggalkan wilayah timur. Wilayah timur juga tetap seru. Yang pasti tim-tim kuatnya kayak Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks dan lain-lain. Menurut gue itulah ancaman di wilayah timur. Cuma kalau di wilayah barat ini rata bos, 1 sampai 12 itu bener-bener bakal serius banget nih nanti. Gelutnya bakal serius banget. Jadi nanti kita bahas menjelang musim dimulai sekitaran akhir Oktober, ya pertengahan Oktober lah. Kita akan bahas kira-kira tim mana, peta kekuatannya seperti apa masing-masing untuk di wilayah barat dan di wilayah timur, dengan penambahan pemain-pemain yang baru atau perpindahan pemain-pemain di off-season kali ini. Pasti peta kekuatannya paling tidak ada yang berbeda. Ada yang semakin mengancam, ada yang mungkin semakin ke bawah,
Nanti kita lihat seperti apa. Juga kita bahas paling draft-draft tahun ini juga yang menurut banyak sekali pengamat dan beberapa pemain NBA kayak kemarin Trae Young juga bersuara bahwa gue nggak melihat ada yang spesial sih dari draft kelas tahun ini. Paling mentok jadi role player. Itu kata Trae Young. Dia juga ngomong tentang Alex Sarr yang di draft nomor 2 sama Washington Wizards. Dia juga bilang bahwa sejago-jagonya Alex Sarr, seprospek-prospeknya Alex Sarr, paling dia nggak akan jadi something special, nggak akan jadi all-star caliber player menurut Trae Young. Dia mungkin hanya menjadi ceilingnya menjadi role player lah. Tapi gue sih suka sebenarnya dengan dengan statement-statement keras seperti itu yang mengarah ke orang-orang tertentu gitu. Paling tidak rookie-rookie punya motivasi, punya extra motivation buat membuktikan bahwa apa yang dikatakan sama pemain-pemain yang lebih senior dari mereka itu salah, dan mereka bisa lebih dari sekedar menjadi role player. Kan draft nomor 1-nya juga pemain Atlanta Hawks, Zachary Risacher. Jadi mungkin mudah-mudahan Trae Young tidak berbicara itu ke calon teammate-nya juga ya, harus bisa lebih dari sekedar role player. Atau mungkin itu cara Trae Young supaya dia segera keluar dari Atlanta Hawks. Gue juga nggak tahu. Oke, guys, episode kali ini kita coba bahas tipis-tipis ya, apa aja yang tadi materi-materi yang sudah gue kumpulkan. Kita lihat, let's go, kita mulai. Kita akan melihat ini adalah statistik dari pertandingan Olympic Gold Medal kemarin antara USA dan Prancis yang menjadi game yang paling banyak ditonton sejak tahun 96. 19,5 juta viewers. Gokil ya. Ya emang ya kalau kita lihat USA bertabur bintang, lawannya Prancis adalah tuan rumah. Di situ ada Alien juga, ada Wemby juga. Jadi sudah layak dan sepantasnya kalau game itu apapun hasilnya, ketat atau jomplang atau blowout, pasti orang akan nonton. Cuma jamnya aja emang rese. Jamnya 2:30 pagi. Gue nonton di akhir-akhir tuh, di quarter 3, quarter 4 gue nonton. Seru, gue nonton. First half gue gak nonton. Gue bela-belain gue tidur dulu 2 jam, 3 jam. Abis itu gue baru bangun. Dan gue gak kecewa, gue bangun. Gue terpuaskan sekali gue nonton game itu. Karena kalau gue gak nonton, gue malah nyesel banget. Aduh, tenggorokan gue ngadet banget, mohon maaf ya. Ini buat lucu-lucuan aja. Ini konten ketika Steph lagi pemanasan, di mana dia biasa ngelempar bola setinggi mungkin dan bolanya bounce dan masuk ke ring. Tapi di konten kali ini pemain-pemain USA yang lain pada bingung karena bola diambil sama AD. Belum juga nyampe ring udah diambil. Selin banget emang AD. Masuk tuh kayaknya tuh. Nah, AD be like itu kalau di AD captionnya AD be like. Nggak biarin Steph. Yang lain pada bingung, kok diambil. Aduh. Dan kayak gitu tuh keren tuh, pasti kalau tadi masuk tuh AD awas kamu. Oke, ini konten dari Kicks yang dipost sama Kicks. Ini adalah momen dia dibilang bahwa dari Rob Press, dia bilang bahwa this will be one of my favorite moments ever. Bukan karena ini seal the deal membawa USA berhasil meraih medali emas, tapi karena kalau lu lihat di foto ini, Steph Curry itu dijaga 2 orang. Daya gravitasinya Steph itu kan memang benar-benar udah paling gila ya. Udah paling gila, dia narik 2 defender, 3 defender tuh udah paling gila lah. Kalau Steph tuh jangan sampai lepas. Si baju navy ini jangan sampai lepas. Itu Batum, Fournier udah ketarik sementara di kiri. Kalau lihat di kiri nih ada 2 orang legend nih, ada 2 orang legend yang udah minta bola. LeBron, ada KD. Gila sih kalau lu sampai harus nembak dan lu melewatkan 2 pemain ini. Tapi it's Steph. Lu mau bagaimana lagi? Itu Steph itu lagi dikebutin cuy. Dikebutin 2 orang. Ada LeBron, ada KD di kiri. Tapi dia memilih untuk menembak. Udah, biarin gua aja yang nembak. Nui. Nui. Gila ya emang ya. Gak ada obat sih. Ini
Kalau ini kejadian yang LeBron mau dimintain foto sama anak bocah, LeBron cuma bilang stop, stop. Habis itu dia ngedance cuy. Tapi itu termasuk baik sih. LeBron cuma stop, give me some space. Tapi di depan pintu klubnya dia udah joget-joget langsung, padahal baru habis makan anak bocah. Hali bro, Hali nggak main, tapi lihat nih isi mobilnya cewek 1, 2, turun lagi nih 3. Gila, Hali jadi tuan tanah men. 3. Oh ini laki ya. Belakangnya Hali sambil ngalungin medali emas cuy. Sedap ya. Gila. Ini di book yang teman-teman juga pasti udah lihat, dia habis selesai dari klub, hura-hura di klub, tapi pulangnya naik sepeda. Yang lain naik mobil, dia naik sepeda. Sedap. Jam berapa pagi nih ya? Oh jam 6 pagi tulisan itu. Jam 6 pagi naik sepeda cuy. Gila. Lagi di tongkrongan, tempat tongkrongannya tim USA, dan semua pemain-pemain berusaha mengikuti. Semua tim negara-negara lain berusaha mengikuti nongkrong di tempat yang sama. Tapi keren sih, keren. Apapun yang terjadi, final kemarin sih benar-benar epic dan itu sih. Ini lagunya mesti dimatiin cuy, kalau nggak saya kena copyright nanti. So this is kompilasi dari foto-foto yang dianggap sebagai foto paling keren sepanjang tim USA bermain di Olympics. Laptop gue baterainya udah mau habis lagi cuy. Berapa menit nih? Berapa persen nih? Wah gila, ntar lagi habis baterainya. So ini Steph lagi nui-nui, lagi night-night. Dan then ada LeBron, di belakangnya ada muralnya Kobe Bryant. It's a special moment for LeBron. Steph and KD. Ini ada trio legend dalam satu frame. Ini yang benar-benar apa ya? Gue mau bilang meng-carry tim USA. Mereka bertiga deh udah. Ibaratnya kalau Steve Kerr lagi puyeng, nggak tahu mau ngapain, udah pusing, nggak tahu mau bikin skema apa lagi, udah serahin aja ke LeBron, Steph, dan KD, kelar urusannya beres. LeBron with the gold medal. Terakhir ya, gila, terakhir man buat LeBron. Sedih gue. Steph. Kita zoom in yang lagi tiduran bro. Kita zoom in yang lagi tiduran. Aduh, gila, pemain-pemain Serbia. Sian sih. Ini game paling gila sebenarnya. Finalnya harusnya yang lawan Serbia nih. Ini gila sih. Harusnya ini final yang kecepatan sebenarnya. Cocok jadi wallpaper ya. LeBron and Steph for one last time. LeBron with the chalk toss. Nui. Kapan lagi ngelihat LeBron nui? Kapan lagi cuy? Nggak ada LeBron night. Nggak ada, cuma di Olympic. Dan ini foto yang menurut gue bakal jadi foto of the year. Ketika Wemby ngeblok sana sini di game-game sebelumnya, tapi tembakan Steph ini ditantangin, dia nggak pakai fake, nggak di fake dulu, padahal dia bisa fake side step ke kiri, nembak bebas tuh. Tapi enggak, dia lihat dia disamperin sama Wemby, udah, lo mau coba blok gue, ayo deh. Dan nggak kena blok cuy, dan masuk itu. Gokil ya. Ya. Steph membuat nangis Jokic, Jason Tatum, Nikola Batum, Ja Morant, Doncic, Wemby. Konten apa ini ada? Oke. Tahun 2028 next Olympic di LA. Kita lihat ya, LeBron udah umur 43, Steph 40, KD 39. Sedih sih. Sedih, nggak akan bisa lihat mereka lagi. KD bilang kalau di LA dia masih pikir-pikir, dia masih bilang we'll see. Jadi masih ada kemungkinan KD bisa main di 2028. Kalau Steph kayaknya udah nggak lagi, dia bilang. Kayaknya udah cukup satu. Dia udah punya legendary momennya sendiri. Dia udah punya chapternya sendiri. Nanti kalau dibikinin dokumenter, siapapun di luar sana wajib tolong bikinin dokumenter ini. Gue yakin ini akan jadi dokumenter yang epic buat Avengers. Steph Curry ini chapternya nanti
paling banyak nanti di dokumenter ini karena dia paling gila. Cuma ujung-ujungnya LeBron yang dapat MVP, dia yang harus paling dapat special treatment ya LeBron. Terakhirnya adalah LeBron yang dapat MVP sebagai ketua Avengers. LeBron dia bilang dia udah nggak melihat dirinya bisa sanggup sih main di LA 2028. Dia bahkan nggak yakin juga main di 2024 kemarin, tapi 4 tahun dari sekarang dia bilang kayaknya enggak sih. Dia belum bisa membayangkan dia kuat main di 4 tahun dari sekarang. So LeBron maybe udah cukup lah ya. Cukup. LeBron debutnya di tahun 2004, Wemby baru lahir. Gila sih, Wemby baru lahir cuy. Yabusele, salah satu highlight yang nggak boleh kita lupakan sepanjang Olimpik adalah sekeren-kerennya tim USA, sekeren-kerennya Avengers. Tapi Yabusele ini benar-benar bikin orang yang hey, you deserve to be back in the NBA. Dan gue juga pasti merasa seperti itu. Kita semua pasti merasa seperti itu. Yabusele sih salah satu cerita tersendiri di Olimpik kemarin sih, keren sih. Posterize LeBron, man, ini bakal jadi mural di rumahnya dia kayaknya nih. Ini kejadian yang nggak bakal dilupain sama dia sepanjang hidupnya sih kayaknya. Kapan lagi posterize LeBron di at the biggest stage, di finals, di Olympic game, di gold medal game. Gila, ini kapan lagi cuy? Nggak akan kejadian 2 kali, nggak akan. Ini Yabusele zaman dulu pas masih main di Boston Celtics nih, dia itu di draft urutan 16. Catatannya di NBA average-nya cuma 2,3 points per game. Dapat menit bermainnya cuma 6,6 menit per game. Tapi di Olimpik kemarin 22 points lawan Kanada, 17 poin lawan Germany, 20 poin lawan tim USA. A poster on LeBron. Gila sih. Yabusele, you deserve to be back in the NBA, man. EuroLeague MVP, tapi he deserve to play again in the NBA. It's a bye-bye. It's the end for Nicolas Batum. Karirnya dia di international game buat France ditutup kemarin dengan mempersembahkan medali perak buat Prancis. It's what a journey buat Nicolas Batum. Gue yakin rakyat Prancis pasti akan berterima kasih banget sama dia, perjuangannya dia untuk tim Prancis sepanjang dia bermain di timnas. Gila sih, keren. Nicolas Batum, salut man, salut. Udah langsung aja nih di ADN-nya gimana nih? Shea, Luka, Jokic, Giannis sama Wemby untuk merepresentasikan World Team dan tim USA. Ada Embiid, Steph, LeBron, KD, Booker. Lucu-lucuannya nih teman-teman, kalau sampai ini terjadi nih 5-on-5, tulis aja di kolom komen kira-kira menurut teman-teman siapa yang bakal menang. Gue pegang World Team karena di situ ada Shea. Gue pegang World Team aja udah. Teman-teman, let's see. Gue penasaran nih teman-teman pegang USA apa World Team, gitu, coba cek ya. Jangan lupa tulis di kolom komen. Ini Serbia kembali ke negaranya udah kayak pahlawan, man. Udah bener-bener gila sih. Serbia kalau soal fanatisme dan nasionalisme, pendukung tim olahraganya sih menurut gue luar biasa gila dan militan. Apalagi di negaranya berhasil meraih medali perunggu. Itu udah something special buat mereka, buat Nikola Jokic dan buat semua pemain-pemain Serbia yang menurut gue udah gave it their all kemarin di Olimpik. Udah maksimal banget sih. Jadi wajar banget bisa dapat treatment kayak gini dari rakyat Serbia sih. Super special. Asik ya. KD pulang nggak bawa oleh-oleh, tapi dia beli saham, beli saham tim PSG. Jadi KD sekarang menjadi owner minoritas di Paris Saint-Germain. Ini menutup episode yang cukup singkat ini karena baterai saya tinggal 1%. Baterai saya tinggal 1%. Daripada gue lanjutin mati, sayang sekali nih recordingnya, sia-sia nanti. Ini adalah cuplikan ketika si Lester Quinones ini pemain Warriors ya. Ini lagi off season training sama James Harden dan lain-lain, tapi menurut gue dia mainnya gila banget. Bener-bener kayak nonton James Harden tuh, dijaga sama James Harden. Lihat, step backnya bener-bener kayak James Harden. Sampai James Harden bilang, gue kayak melihat seseorang nih. Gila man. Again, this is just an off season training, tapi he showed a lot of moves, a lot of crazy moves.
Nih gila ya. Tuh. Mudah-mudahan bisa ditranslate ke NBA Games tadi. Kok musim lalu kalau ada yang cedera dan dia main sih sebenarnya dia kalau lagi wangi banget sih si Quinones ini. Jago cuy. Ini bisa jadi Jordan Poole-nya Warriors sebenarnya. Bisa diplotin supaya jadi Jordan Poole Warriors, bisa banget ini si Lester ini. Jago men, asli. Terakhir ini adalah off-season trainingnya Ja Morant. Can't wait. Gue nggak sabar banget menunggu Ja Morant untuk bisa bermain lagi di musim depan. Gue yakin semua fans-fansnya Memphis Grizzlies dan fansnya Ja Morant pada khususnya juga pasti nggak sabar untuk menunggu dia bisa comeback ke NBA dan main lagi. Memphis bakal jadi ancaman juga kalau semuanya sehat ya. Semuanya sehat, gue yakin mereka akan bisa bersaing di wilayah barat. Jadi kita tunggu Ja Morant dan kiprahnya bersama dengan Memphis Grizzlies. Mudah-mudahan bisa menjadi musim yang lebih baik buat Memphis Grizzlies. So, segitu aja episode singkat, episode 157 guys. Kalau ada komen-komen atau topik-topik yang pengen gue bahas di episode selanjutnya, langsung aja gas di kolom komentar. Sorry banget episode ini pendek karena gue lupa banget bawa charger laptop gue ke kantor. Ini bentar lagi 1% lagi mati. Mati guys. Jadi segitu aja episode 157 yang cukup singkat. Kedepannya gue akan lebih rutinin lagi bikin ngobrol NBA karena gue udah punya lebih banyak waktu buat itu. Tapi nggak tahu apa yang mau dibahas karena Olympics sudah selesai, off season dan pre-season masih akan mulai beberapa bulan lagi. Tapi adalah nanti topik-topik yang bakal kita bahas. Oke?